Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulham. Dan kali ini saya akan membuat video untuk tugas hukum humanitar internasional, yang dimana yaitu adalah saya akan menjelaskan objek dan subjek hukum humanitar internasional. Jadi hukum humanitar internasional adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi manusia dan mengurangi penderitaan, yang tentu saja di dalam konflik bersenjata ataupun perang. Jadi HHI ini mengatur berbagai aspek termasuk perlindungan warga sipil, perlakuan terhadap tawanan perang, dan pembatasan penggunaan senjata. Hukum humanitar internasional bertujuan untuk memastikan bahwa konflik bersenjata tidak dilakukan dengan cara yang semena-mena dan tidak manusiawi, serta untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran. Jadi hukum humanitar ini melindungi individu yang tidak terlibat dalam perang. Objek hukum humanitar itu sendiri adalah secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek sipil. Jadi objek sipil ini adalah individu, properti, dan infrastruktur yang tidak terkait langsung dengan upaya militer. Artinya, mereka tidak memiliki fungsi militer dan tidak digunakan untuk mendukung kegiatan militer. Contohnya adalah warga sipil. Jadi warga sipil ini orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Mereka tidak memiliki peran aktif dalam konflik dan tidak memiliki kewajiban militer. Lalu rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas medis. Jadi tempat-tempat seperti ini yang ditunjukkan untuk tujuan non-militer dan harus dilindungi dari serangan. Tempat itu menyediakan layanan penting bagi masyarakat dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Selanjutnya ada infrastruktur sipil seperti jaringan air, listrik, dan telekomunikasi yang penting untuk kehidupan masyarakat. Infrastruktur seperti ini tidak memiliki fungsi militer dan penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Dasar hukumnya adalah Protokol 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 yang mendefinisikan objek sivil sebagai orang-orang, properti, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan upaya militer. Hukum humanitar internasional kebiasaan menyatakan bahwa objek sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Aturan ini telah diakui secara luas oleh negara-negara dan dianggap sebagai bagian dari hukum internasional umum. Lalu objek yang kedua ada objek militer. Pengertian objek militer adalah seperti individu, properti, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan upaya militer dan memiliki fungsi militer dan digunakan untuk mendukung kegiatan militer. Contohnya seperti personel militer yang termasuk tentara, angkatan laut, dan angkatan udara yang terlibat langsung dalam pertempuran, yang dimana mereka memiliki peran aktif di dalam konflik dan memiliki kewajiban militer. Lalu ada senjata dan peralatan militer seperti tank, pesawat, senjata api, dan amunisi. Senjata dan peralatan ini digunakan untuk menyerang musuh dan mendukung kegiatan militer. Lalu ada juga basis militer, markas besar seperti markas besar, fasilitas militer, dan tempat-tempat yang digunakan untuk tujuan militer, yang dimana ini digunakan untuk melatih tentara, menyimpan senjata, dan mengatur operasi militer. Dasar hukumnya adalah sama seperti tadi, Protokol 1 Konvensi Jenewa 1977 yang mendefinisikan objek militer sebagai orang-orang atau properti dan infrastruktur yang terkait langsung dengan upaya militer. Lalu ada juga hukum humanitar internasional kebiasaan yang menyatakan bahwa objek militer dapat menjadi sasaran serangan, tetapi serangan harus dilakukan secara proporsional dan tidak menyebabkan kerusakan yang berlebihan kepada objek sivil. Prinsip proporsionalitas dalam serangan seperti ini berarti bahwa kerusakan yang ditimbulkan pada objek sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diperoleh dari serangan tersebut. Jadi selanjutnya ada juga subjek HHI yang merujuk pada pihak-pihak yang terikat dalam aturan HHI yang tidak bertanggung jawab
dan bertanggung jawab atas tindakan dalam konflik bersenjata. Jadi ada juga subjek HHI yang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kombatan atau pejuang. Jadi pengertian kombatan ini adalah individu yang terlibat secara aktif dalam pertempuran dan memiliki hak dan kewajiban khusus berdasarkan hukum humaniter internasional. Mereka memiliki peran aktif dalam konflik dan militer dan memiliki kewajiban militer. Contohnya seperti tentara reguler, yang dimana personel militer yang tergabung dalam angkatan bersenjata suatu negara. Mereka memiliki status resmi sebagai pejuang dan terikat langsung oleh aturan hukum humaniter internasional. Yang kedua ada pejuang gerilya. Jadi personel militer yang tergabung dalam kelompok perlawanan atau pemberontakan yang memiliki status sebagai pejuang dan terikat oleh aturan hukum humaniter internasional. Jadi hak dan kewajiban kombatan ini adalah berhak untuk menyerang objek militer. Jadi kombatan ini dapat menyerang objek militer yang mendukung kegiatan militer musuh. Lalu ada wajib untuk membedakan antara objek militer dan objek sipil. Kombatan harus memastikan bahwa serangan mereka hanya ditunjukkan kepada objek militer dan tidak mengenai objek sipil. Lalu wajib untuk mematuhi prinsip proporsionalitas seperti tadi dalam serangan. Kombatan harus memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan kepada objek sipil tidak melebihi keuntungan militer yang diperoleh dari serangan tersebut. Lalu wajib memperlakukan tawanan perang dengan manusiawi. Kombatan yang tertangkap oleh musuh harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa serta diperlakukan secara tidak manusiawi. Dasar hukumnya adalah Konvensi Jenewa 1949 yang mendefinisikan status kombatan dan hak serta kewajibannya. Konvensi Jenewa merupakan seperangkat perjanjian internasional yang mengatur perlakuan terhadap korban perang dan menetapkan standar minimum untuk perlindungan manusia dalam konflik bersenjata. Lalu ada juga subjek yang kedua, itu adalah subjek non-kombatan atau bukan pejuang. Non-kombatan itu sendiri adalah individu yang tidak terlibat secara aktif dalam pertempuran dan tidak memiliki kewajiban dan hak khusus berdasarkan hukum humaniter internasional. Mereka tidak memiliki peran aktif dalam konflik dan tidak memiliki kewajiban militer. Contoh non-kombatan ini adalah seperti warga sipil, yang dimana orang-orang ini tidak terlibat dalam pertempuran. Mereka tidak memiliki peran aktif dalam konflik dan tidak memiliki kewajiban militer. Lalu ada personal medis, dokter, perawat, dan petugas medis yang bekerja di fasilitas medis. Mereka memberikan layanan medis kepada masyarakat dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Lalu ada pekerja kemanusiaan, yang dimana orang-orang yang bekerja untuk organisasi kemanusiaan untuk membantu korban konflik. Jadi mereka ini memberikan bantuan kepada korban konflik dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Perlindungan untuk perlindungannya sendiri adalah dilarang untuk diserang. Seperti non-kombatan tidak boleh menjadi sasaran serangan karena mereka tidak memiliki peran aktif dalam konflik dan tidak memiliki kewajiban militer. Lalu perlindungannya adalah berhak untuk menerima bantuan kemanusiaan. Non-kombatan berhak untuk menerima bantuan kemanusiaan seperti makanan, air, dan tempat berlindung. Lalu berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Non-kombatan harus dilakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa atau dilakukan secara tidak manusiawi. Dasar hukum dari subjek HHI yang ini adalah Konvensi Jenewa tahun 1949, yang dimana mendefinisikan status non-kombatan dan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Konvensi Jenewa sendiri merupakan seperangkat perjanjian internasional yang mengatur perlakuan terhadap korban perang dan menetapkan standar minimum untuk perlindungan manusia dalam konflik bersenjata. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah memahami objek dan subjek HHI ini membangun perdamaian. Objek dan subjek HHI merupakan konsep penting dalam memahami aturan dan prinsip HHI, yang dimana memahami konsep-konsep ini dapat membantu dalam memahami hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata serta perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan non-kombatan. Lalu HHI juga bertujuan untuk melindungi manusia dan mengurangi penderitaan konflik yang bersenjata dan memahami
Dengan memahami konsep objek dan subjek HI, kita dapat memahami bagaimana hukum humaniter bekerja dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam upaya untuk melindungi manusia dalam konflik suatu negara. Begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.